Bu Guru harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan lancar. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan kita kali ini akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu bab pecahan, yang mana kita kemarin sudah mempelajari tentang penjumlahan pada pecahan, pengurangan pada pecahan, perkalian pada pecahan, pembagian pada pecahan, dan cara merubah pecahan menjadi desimal atau sebaliknya. Nah, kali ini Bu Guru akan melanjutkan pada cara merubah persen ke dalam bentuk pecahan atau sebaliknya, yaitu merubah pecahan ke dalam bentuk persen. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui jumlah prosentase suatu barang dengan benar. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita mulai dari merubah persen ke dalam bentuk pecahan. Sebelumnya kita ketahui bahwa pecahan terdiri daripada dua bilangan, yaitu pembilang dan penyebut. Karena persen di sini masih berbentuk satu bilangan, maka nantinya kita akan rubah ke dalam bentuk dua bilangan, yaitu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, anak-anakku sekalian, persen di sini adalah bentuk atau kata lain daripada per 100. Artinya, jika Bu Guru mempunyai angka misalkan 40%, maka bisa dituliskan dengan angka 40/100. Artinya di sini persen adalah per 100. Jadi 40% sama dengan 40/100. Nah, di sini sudah terbentuk pecahan karena sudah terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah angka 40 dan penyebutnya adalah angka 100. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata 40/100 di sini masih bisa disempurnakan dengan cara yaitu kita membagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut. Nah, oke, kita coba. 40 jika kita kecilkan, misalkan Bu Guru di sini kasih angka 20, maka 40 dibagi 20 maka akan diketahui angka atau dihasilkan angka 2. Nah, karena pada pembilang kita bagi dengan angka 20, maka penyebutnya juga harus kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 20. Nah, 100 dibagi 20 maka akan dihasilkan angka 5. Dengan begitu sudah terbentuk pecahan yang lebih kecil, yaitu 2/5. Nah, anak-anak, sampai di sini berarti 40% itu jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan, maka akan dihasilkan angka 2/5. Oke, nah sampai di sini anak-anak sudah bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, Bu Guru lanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu merubah bentuk pecahan ke dalam bentuk persen. Nah, Bu Guru beri contoh di sini 2/5. Kalau tadi kita merubah persen ke dalam pecahan, kita harus membaginya, maka sekarang kita harus mengalikannya 2/5. Karena jika persen tadi adalah per 100, maka penyebutnya harus menjadi 100. Karena di sini penyebutnya masih 5, maka kita harus mengalikannya dengan angka supaya menghasilkan 100. Nah, setelah
kalikan berapa supaya menjadi 100? Ternyata 5 kalikan 20 sama dengan 100. Nah, sama dengan cara yang di atas. Jika penyebut kita kalikan 20, maka pembilang juga harus dikalikan 20. Artinya 2 kalikan 20 sama dengan 40. Di sini dihasilkan angka 40/100. Nah, anak-anak, belum terbentuk persen karena masih terdiri dari pembilang dan penyebut. Tadi Bu Guru jelaskan, persen adalah per 100. Kalau di sini ada angka 40/100, berarti jika kita rubah ke dalam bentuk persen menjadi 40%. Dengan begitu 2/5, maka jika kita rubah ke dalam bentuk persen menjadi 40%. Nah, begitu. Mudah bukan? Nah, anak-anak sekalian, kesimpulan daripada penjelasan Bu Guru tadi, maka 40% tadi jika dirubah ke dalam bentuk pecahan didapatkan angka 2/5 dengan cara membagi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa jika merubah bentuk persen ke dalam bentuk pecahan kita harus membaginya, yaitu pembilang dan penyebutnya harus dengan angka yang sama. Begitu pula dengan merubah pecahan ke dalam bentuk persen, maka kesimpulannya kita harus mengalikannya dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut. Nah, begitu anak-anak. Sampai di sini mungkin selesai sudah pembahasan kita hari ini mengenai merubah persen ke dalam bentuk pecahan dan merubah pecahan ke dalam bentuk persen. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pembahasan dari Bu Guru. Mungkin sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar. Bu Guru ucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.